Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani dari PAID semester 6 NIM 20121101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara fikih, usul fikih, dan masail fikih. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fikih. Fikih itu apa? Fikih itu secara global artinya faham. Secara global fikih itu adalah faham. Nah, secara syariat, secara terminologi, fikih itu adalah pemahaman seseorang terhadap hukum syariat, mencangkup hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, halal, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, usul fikih itu adalah kita mempelajari ataupun memperdalam tentang hukum syar'i. Dengan apa? Dengan kita beristidlal, mencari dalilnya. Seperti itu, mencari dalil-dalil yang terperinci, lalu terbentuklah hukum syar'i. Seperti itu. Nah, masail fikih itu apa? Nah, masail fikih itu adalah persoalan ataupun problem ataupun fenomena tertentu yang baru, yang benar-benar baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan baru terjadi saat ini ataupun pada zaman ini. Seperti itu. Dan kejadian tersebut belum ada hukumnya, teman-teman. Jadi itu adalah permasalahan baru yang belum ada hukumnya dan kita ingin mencari hukumnya permasalahan tersebut. Seperti itu. Itu dinamakan dengan masail fikih, persoalan yang terbaru. Seperti itu. Nah, contohnya bagaimana, Mbak? Gitu, persoalan terbaru yang belum pernah ada zaman dahulu. Seperti itu. Contohnya hamil di luar nikah. Seperti itu. Hamil di luar nikah, terus yang si laki-lakinya tuh mau bertanggung jawab, lalu nasab anaknya nanti kemana perginya? Seperti itu. Perginya ke nasab ibu ataupun ke nasab bapaknya. Seperti itu. Suatu hal yang lumrah, kita sudah mengetahui bahwa anak itu umumnya lumrahnya adalah nasabnya ke ayah, jadi ke bin, boten ke binti. Nah, itu kan permasalahan baru, permasalahan baru. Ini gimana, Mbak, hukumnya? Gini gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan masail fiqh. Kita mencari, kita beristidlal. Ngeten, kita mencari hukumnya ini masuk yang mana gitu. Berarti kan kalau misalnya perkara yang seperti ini, berarti ini termasuk dengan perkara dengan munakahat munakahat yang terjadi dengan antara nasab, antaranya nanti warisnya bagaimana, begitu Nah, cukup di sini paham Nah, lalu itu kan tadi perbedaannya sudah cukup perbedaannya dari pengertiannya saja sudah cukup jelas dari pengertiannya saja. Lalu perbedaan yang benar-benar menonjol kalau fikih itu ilmu yang mempelajari tentang hukum syar'i, hukum syariat ngoten. Nah, kalau usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah ataupun dalil-dalil yang menetapkan hukum syar'i. Seperti itu. Nah, kalau misalnya usul fiqh itu adalah permasalahan terbaru yang belum pernah ada pada zaman dahulu dan belum ada hukumnya. Seperti itu. Jadi fenomena terbaru zaman sekarang belum ada hukumnya sama sekali dan kita ingin mencari hukumnya. Itu masail fiqh. Nah, persamaannya apa, Mbak? Gitu. Persamaannya itu mereka saling seperti rantai makanan teman-teman, saling berhubungan, muter gitu aja, nggak pernah tidak akan pernah mereka terpisahkan. Seperti halnya saya dengan kamu tidak akan pernah terpisahkan, seperti itu.
Nah, apa Mbak? Gimana tuh Mbak maksudnya gitu? Nah, yang pertama gitu teman-teman, itu ada masail fik. Masail fik itu berarti adalah permasalahan terbaru. Permasalahan terbaru belum ada hukumnya dan kita ingin mencari hukumnya seperti apa, ngoten. Nah, setelah usul fik ini ada, maka timbullah usul. Ketika masail ini kan permasalahan lah, problem yang terbaru, ngoten. Nah, sesudah ini masail fik, nah kita naik ke atasnya. Ke atasnya itu apa? Kita mencari dalilnya, kita mencari sumber, kita beristidlal untuk menghukumi masail. Dengan apa? Dengan cara mengkiaskan. Mengkiaskan dengan apa, Mbak? Dengan fenomena yang dahulu. Nah, ketika sudah dapat dalilnya, sudah kita mengkiaskan, nah cocok, dan sudah menurut para ulama juga sudah memutuskan, ngoten. Nah, baru berbuahlah yang namanya fik, hukumnya, ngoten. Hukumnya seperti apa? Seperti contoh tadi, ngoten. Seperti contoh tadi nggih, tentang hamil di luar nikah, ngoten. Nah, bisa juga contoh yang lain teman-teman, seperti halnya dengan handphone. Handphone itu zaman dulu kan belum ada nggih. Zaman dulu handphone itu belum ada. Handphone itu baru zaman sekarang adanya. Lalu, bagaimana kita cara menghukumi handphone seperti itu? Nah, pada dasarnya semua hal itu hukumnya boleh. Ngoten nggih. Tapi itu ada kadarnya, teman-teman. Jika HP itu digunakan, handphone itu digunakan untuk perkara baik, hukumnya boleh, tidak masalah, ngoten. Tapi jika ada kalanya handphone itu digunakan untuk yang tidak bagus, tidak bagus, entah apapun itu ya, pokoknya hal yang negatif, itu nanti kemana hukumnya? Hukumnya nanti bisa menjadi haram. Karena apa? Yaitu disalahgunakan, ngoten. Lalu masa iya toh Mbak, lah itu kan hak milik kita, gini. Iya, itu emang hak milik Anda. Akan tetapi bagaimana cara kita menjaga diri kita agar terhindar dari itu, dari hukumnya syar'i, ngoten. Karena Islam itu kuat nggih. Islam itu tidak bisa untuk jadi mainan. Islam itu tegas. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman dalam menggunakan apapun seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada ucapan yang salah ataupun yang keliru ataupun yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita di sini sama-sama belajar. Jika ada yang kurang tepat, silakan memberi saran. Cukup sekian penjelasan saya tentang masail fik, fikih dan usul fik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.